Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilal Sri Prima Putra dengan NIM A1A3240003 dari Prodi PPKN Universitas Jambi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi mata kuliah globalisasi, yaitu kasus atau masalah terkait dengan isu lingkungan hidup yang ada di dunia dan juga negara-negara di dunia. Untuk penjelasannya, mari kita tonton video berikut ini. Hampir seperempat juta orang dievakuasi di China Timur ketika hujan badai melanda sebagian besar wilayah negara itu dan menyebabkan wilayah Yangtze dan sungai-sungai lainnya meluap. Ya, menurut media pemerintah China telah mengalami kondisi cuaca ekstrim dalam beberapa bulan terakhir, mulai dari hujan lebat hingga gelombang panas yang menyengat. Xinhua melaporkan bahwa badai tersebut telah berdampak pada 991.000 penduduk di Provinsi Anhui dan memaksa 242.000 orang dievakuasi pada Selasa sore 2 Juli 2024. Banjir yang melanda di berbagai wilayah Cina. Belakangan ini sering dibicarakan di berbagai media sosial dan juga di berbagai media televisi. Banjir yang melanda wilayah Cina, terutama wilayah di sekitaran pesisir laut Cina, yaitu kota Shanghai dan juga kota Zhengzhou, merupakan banjir yang terparah yang dialami oleh negara Cina. Ada kurang lebih dari 250.000 penduduk di kota tersebut harus dievakuasi ke tempat yang aman. Bahkan wilayah dari kota-kota yang lain di Cina itu juga mengalami dampak yang signifikan akibat banjir tersebut. Nah, salah satu media informasi di Indonesia itu juga turut membicarakan dari hal tersebut di Cina. Media tersebut mengatakan bahwa hampir separuh dari kota-kota di negara Cina diramal bakal tenggelam. Nah, tentu kenapa hal demikian itu bisa terjadi? Tentu ada penyebabnya. Apa penyebab dari bencana tersebut bisa terjadi? Nah, bagaimana pemerintah Cina mengatasi masalah dari tragedi ini? Oke, untuk pembahasannya mari kita bahas berikut ini. Nah, apa penyebab terjadi tragedi tersebut? Yang pertama itu padatnya permukiman rakyat Cina. Yang kedua yaitu cuaca ekstrim yang melanda di wilayah Cina. Dan yang ketiga itu turunnya permukaan tanah 5-10 mm. Nah, yang keempat itu akibat dari pemanasan global. Apa solusi dari pemerintah Cina untuk mengatasi hal tersebut? Nah, salah satunya itu adalah pembangunan bendungan dan memperluas bendungan yang ada untuk menahan dan menampung air sebanyak mungkin. Nah, yang kedua itu pemerintah Cina memperbaiki dan membuat tanggul air di pesisir laut di wilayah pesisir Cina. Nah, yang ketiga itu pemerintah Cina itu membuat program reboisasi atau penanaman pohon di hulu sungai dan wilayah yang terdampak banjir agar bisa menahan daya serap tanah dan juga mengurangi tingkat abrasi. Dengan kombinasi teknologi yang canggih, perbaikan infrastruktur, dan juga perbaikan lingkungan hidup, Cina bisa mengurangi risiko banjir di wilayah-wilayah kota besar negaranya. Demikianlah video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.